حي على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita sampai di mana ya ikhwan kemarin? Wal lubthu. Situ bukan? Wa qawluhu al-lubthu. Ada ini enggak Pak? Pak Samirin ada tandanya enggak kemarin kita sampai mana terakhir? Jangan dikasih ke Pak Neman, enggak bakal dibaca om beliau. Hah? Oh beliau, kita beliau, Masya Allah. Wa'alam anna at-taraddud fi al-masjidi bi manzilatil lubth. Hah? Itu udah itu. Itu, sekarang itu. Di situ udah. Sampai lafal wa nahwihima, bukan? Tsumma hadza idza lam yakun 'udhrun, begitu. Sekarang. Anwin dari wa qawluhu al-lubth situ aja. Wa qawluhu al-lubth. Ada apa Iman? Kelihatan? Wa qawluhu wal-lubth. Setelahnya, paragraf berikutnya. Wa qawluhu wal-lubthu, ya. Baik, kita mulai dari situ insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu wal-lubthu yaqtadi annahu la yahrumu al-mururu fihi. Wal-lubth. Di sini disebutkan haram atas orang junub dan muhdits untuk lubth, tinggal atau stay di masjid. Itu melazimkan bahwasanya la yahrumul mururu fi, lewat itu tidak haram. Wa huwa kadzalik, dan itu benar. Wa kama la yahrum la yukrahu in kana lahu gharadun mithlu kaunil masjidi aqraba mi fit tariq. Dan sebagaimana tidak diharamkan, tidak pula dimakruhkan jika memang dia ada tujuan. Ya, bukan karena lewat tanpa alasan. Tujuannya seperti kaunil masjidi aqraba fi tariq. Masjid ini lebih dekat menuju jalanan misalnya. Ya. Tapi ini ingat, ini kalau masuk masjid, ya. Adapun lewat pekarangan masjid maka ini hukumnya mau junub, mau haid enggak masalah. Ada apa? Kedinginan. Dan itu masjid itu mana yang disebut masjid gitu loh. Ya. Yang lebih tepat adalah area aulanya ini masjid. Bolehlah kemudian yang nyambung dengannya dari lantai itu juga dihukumi semakna dengan masjid. Oke. Tapi kalau sudah di luar area, di luar yang nyambung dari zat masjid, maka itu bukan masjid lagi. Iya. Kayak misalnya kalau ini dianggap nyambung sampai tangga ini, maka sebelum tangga ini udah masjid nih. Semakna dengan masjid lah. Tapi tangga itu bukan masjid. Iya. Walaupun tangganya itu ubinnya sama, kemudian sampai bawah, kemudian ubin juga, itu bukan masjid. Sampai nanti ruangan tempat kita makan buka puasa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bukan masjid juga itu. Iya. Contohnya misalnya masjid hijau. Ya, masjid hijau. Manakah yang masjid, mana yang bukan? Nah itu dia. Sesuai dengan nawaitunya di mana masjid.
Taib, lahan wakafnya apa? Seluruhnya itu sampai parkiran lahan wakaf. Tetapi ada wakaf yang memang untuk parkiran, berarti ini bukan masjid harusnya. Ya enggak? Walaupun sebagian dari ahli ilmu menganggap bahwasanya lahan parkiran itu semakna dengan masjid sehingga dilarang jualan di situ. Taib, itu pendapat yang ana pegang dulu. Tapi sekarang ana enggak pegang pendapat itu. Karena bakal rancu. Kalau memang itu semakna dengan masjid, maka boleh dong antum sholat tahiyat di parkiran itu. Dan boleh antum i'tikaf di dekat motor antum. Enggak? Itu enggak benar. Itu dulu Anda pakai pendapat itu beneran. Maka ana batalkan pendapat tersebut. Enggak ikut lagi ana pendapat itu. Tapi sekarang kalau antum ke Masjid Hijau, bagaimana dinahnya? Nah, di sana nanti ada apa? Antum udah lama enggak ke Masjid Hijau? Udah masih ingat enggak Masjid Hijau? Masih? Kalau masjid yang itu tarik masih. Kalau lantai pertama, lantai bawah itu masjid atau bukan? Tergantung niatnya. Kalau memang itu disambungkan masjid, itu masjid. Lantai utama kan yang kedua itu masjid. Nah, ubin-ubinnya itu kemudian yang di samping apa antum keluar dari masjid kan ubin itu masuk masjid enggak? Itu nyambung dengan masjid juga. Masjid juga. Selama tidak diniatkan sebagai WC, maka itu termasuk masjid. Kalau WC sudah bukan masjid lagi. Kayak gitu ya. Baik. Antum turun tangga. Nah, turun tangga yang mana dulu? Kan ada dua tangga tuh. Yang sebelah kanan masjid dan yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu nanti kan ke parkiran langsung. Yang sebelah kiri kan ya bisa ke kamar mandi, bisa kemana gitu kan. Nah, kalau yang sebelah kanan itu kan ke parkiran. Nah, setelah tangga itu apakah itu masjid? Di parkiran itu, lahan itu parkiran tuh, dekat kolam apa-apa itu. Apakah kolamnya juga masjid? Boleh dong sholat tahiyatul kolam di situ. Nah, gitu kan? Oke, keluarnya turunnya di yang sebelah kiri sekarang. Sebelah kiri nanti turun, nanti ada opsi. Mau ke rumah DKM bisa. Ya. Apakah rumah DKM termasuk masjid? Kok termasuk masjid? Berarti kita boleh sholat tahiyatul masjid di rumah DKM. Enggak, bukan. Kamar mandi ada, itu kamar mandi kelas di luar lagi itu udah kelas, bukan bagi masjid. Nah, terus ada bukan ruangan dia, di bawah kanopi juga. Yang kadang-kadang ditutup buat ummahat. Ya kan? Itu termasuk masjid atau enggak? Nah, diniatkan oleh mereka itu termasuk bagian masjid, maka jadi masjid karena dia masih nyambung dengan lantai itu. Maka masjid itu bagian dari masjid, enggak boleh jualan di situ. Nah, kan itu kemudian lantainya udah lepas, kemudian sendal. Nah, mulai sendal itu masuk area parkiran, baik parkir motor, mobil atau parkir sendal. Maka semua itu bukan bagian dari masjid. Gitu. Nah, maka hukum-hukum semisal perempuan haid jangan ke masjid, jangan stay di masjid, itu masuk ke area-area itu tuh. Oke? Nah, kalau ada ghoyah disebut di sini ada ghoyah. Ghoyah itu tujuan, seperti masjid itu lebih dekat ke jalanan. Ya, misal saja. Orang junub kan jangan stay di masjid. Junub jangan stay di masjid. Antum junub misalnya. Antum junub kemudian naik motor, lagi iseng-iseng ke Cilangkap naik motor, lagi junub nih. Terus kebelet pengen BAB. Ya. Maka kemudian wah masjid ini jauh nih. Ke parkiran kemudian kan terbuka terus tuh. Alhamdulillah. Antum parkir truk gitu. Kemudian antum lewat di terasnya yang mana itu biasa tempat untuk ummahat, untuk orang tarawih di situ kan. Untuk ke kamar mandi. Berarti ini murur namanya. Murur itu apa? Jalan melewatinya. Dan antum ada gharad, ada tujuannya, yaitu karena ini kebelet. Ini enggak ada makruhnya sama sekali, itu yang dimaksud di sini. La yukrahu in kana lahu gharadun. Tidak dimakruhkan sama sekali kalau memang dia ada tujuan. Kecuali kalau enggak ada tujuan, dia cuma pengen lewat aja.
Enggak ada tujuan, maka ini bisa menjadi makruh bagi orang yang junub atau yang berhadas atau yang haid. Ya. Bahkan juga disampaikan oleh beliau, wa illam yakun lahu gharad kuriha. Nih, kalau misalnya enggak ada tujuan jadi makruh antum lewat situ. Enggak ada tujuan. Atau maksudnya enggak ada tujuan yang bermakna gitu, enggak ada. Antum ngapain lewat masjid? Enggak, ana pengen cuman ngelihat di sebelah sana ada apa sih gitu. Enggak ada tujuan gitu. Atau mau ngapain lewat masjid? Enggak, tadi ada di sana ada ketua DKM, ada pengen lihat wajahnya masih sama enggak main dulu. Enggak ada tujuan jelas. Maka ini makruh. Ya. Qala fi rawdah tab'an lirrafi'i. Qala fi syarh al-muhadzab dalam di al-majmu' dari Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin, beliau menyatakan begitu, yaitu beliau menyatakan makruh kalau enggak ada tujuan, tidak makruh kalau ada tujuan. Tapi dalam Al-Majmu' beliau membahasakan beda. Kata An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab, innahu la yukrah. Bahwasanya lewatin masjid tanpa tujuan tidak dimakruhkan. Wal aula an la yaf'al. Lebih utama lagi dia tidak melakukan itu. Paham enggak bedanya, ikhwan? Imam Nawawi itu punya kitab Rawdatul Talibin. Rawdatul Talibin itu kitab mentalkhis kitabnya Ar-Rafi'i, ya, Fathul Aziz, ya. Kemudian ditambahkan oleh Imam Nawawi dengan sebutan khilafiyat dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi juga punya kitab Majmu' syarah terhadap kitab Muhadzabnya Abu Ishaq Asy-Syirazi. Dalam kitab Rawdatul Talibin, Imam Nawawi mengatakan bahwa saya ngelewatin masjid tanpa tujuan yang mu'tabar gitu, ngelewatin itu makruh. Itu dalam kitab Rawdatul Talibin. Di kitab Syarah Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan melewati itu tidak makruh, tetapi lebih baik al-aula alla yaf'al. Lebih baik jangan kayak gitu. Ini yang bisa kita pelajari di sini, faedahnya apa? Adanya perbedaan di sini, adanya perbedaan istilah. Makruh dengan khilaful aula. Ada namanya khilaful aula, ada yang namanya makruh. Ini sesuatu yang seolah sama, dia serupa tapi dia tidak sama. Makruh dengan khilaful aula, ya, antum mungkin akan melihat istilah ini di beberapa kitab, ya, khilaful aula. Kalau makruh jelas makruh. Antum nempatin tempatnya beliau loh. Hati-hati pamali nanti. Itu hak antum, atau antum mungkin bisa pangku-pangkuan di situ nggak apa-apa. Bentar lagi juga buka puasa. Jadi ada yang namanya makruh, ada yang namanya khilaful aula. Makruh itu jelas makruh, yang maknanya secara ta'rif secara lazimnya adalah yang jika meninggalkannya antum dapat pahala, jika melakukannya tidak berdosa. Itu makruh. Khilaful aula ini lebih halus daripada makruh. Khilaful aula lebih halus daripada makruh. Apa arti khilaful aula? Lebih baik kamu tidak melakukannya gitu loh. Dia enggak sampai makruh. Ngerti enggak? Memang istilah khilaful aula ini tidak masuk ke dalam hukum taklifi yang ada di usul fiqih. Tapi khilaful aula ini kerap kali dibahasakan oleh ulama, dia seperti antara mubah dengan makruh, ada khilaful aula. Ngerti? Kalau mubah jelas ya, mubah itu baik, boleh, ya. Makruh itu udah lebih baik tinggalkan, gitu kan ya. Tapi ada yang namanya istilah apa? Khilaf al-aula. Ini pahami baik-baik ya kawan, karena di beberapa kitab ini banyak ya. Khilaf al-aula, menyelisihi sesuatu yang lebih baik gitu loh. Al-aula antatrukahu, gitu itu maknanya. Dia tidak sampai dihakimi makruh, karena dihakimi makruh ini udah masuk ke dalam derajat apa ya, kayak seolah-olah mendekati haram gitu loh, ya. Maka khilaful aula ini istilah yang penting untuk difahami oleh orang yang belajar fikih.
Taib. Wal aula an la yaf'al, gitu. Maka kalau di Raudhatul Talibin Imam Nawawi menyatakan tegas kuriha, makruh. Kalau di Majmu' Syarh Muhadzab beliau lebih memperhalus innahu la yukrah. Itu tidak memakruhkan, tetapi wal aula an la yaf'al. Lebih baik dia meninggalkannya. Waqila, ada di antara ulama berpendapat, walaupun ini tidak tepat karena menyelisihi syariat. Yahrumul uburu in wajada tariqan ghairahu. Diharamkan lewat di bagian masjid dalam keadaan junub atau haid kalau dia menemukan jalan lain selain masjid. Faham gak? Ada jalan non masjid, ada jalan masjid. Dia junub, dia malah lewat masjid. Gitu loh. Padahal ini kan bisa lewat sini gitu loh. Lewat masjid dia harus buka sendal dulu gitu kan. Lewat sini jalanan ini. Ya. Maka ada berpendapat haram, tapi pendapat ini tidak tepat. Ya. Kalau misal wa haitsu abara fala yukallaful isra' wa yamshi 'ala al-'adah. Ini di luar hukum tadi, kita mulai pembahasan baru. Kalaupun dia misalnya abaro itu artinya apa? Lewat di masjid, orang junub atau orang ini, fala yukallafu al-isra'. Maka dia tidak dibebani untuk apa? Bergegas. Aduh saya junub jangan lewat masjid nih. Saya junub nih, harus cepat-cepat lewat masjid. Enggak. Wa yamshi 'alal 'adah. Dia silahkan jalan biasa, normal aja. Jadi nggak ada bedanya antara orang junub dengan orang nggak junub ketika lewat di masjid. Karena kalau misalnya dia, ayo yang junub harus cepet-cepet lewatnya, jangan lambat-lambat. Nanti ketahuan dong dia junub. Kamu ngapain kok cepet-cepet junub ya? Gitu kan? Enggak. Sama aja. Taib. Kemudian fara', cabang kemudian, ya masih sekitar azan jam berapa sih? Ya sebentar lagi itu jam berapa? 5:50 ya? 10 menit lagi ya. 12 menit lah insyaallah. Cabang permasalahan di sini, hukmu azkaril Qur'anil junub. Hukum zikir Al-Qur'an untuk junub. Nah, di sini nih yang kita bahas. Setelah kita bahas sebenarnya sudah ana berikan jawabannya pada 2 atau 3 atau kemarin atau kapan ya. Idza talaffadzal junub bi syai'in min azkaril Qur'an. Kalau misalnya orang yang sedang junub, dia melafalkan sesuatu dari zikir-zikir Quran. Ingat, sesuatu dari zikir-zikir Quran. Ingat ya. Ka qaulihi fi ibtida'i amrin bismillah wa fi akhiri alhamdulillah. Bismillah dan alhamdulillah itu ada di Al-Qur'an. Ini namanya yang disebut min azkaril Qur'an. Min azkar Al-Qur'an. Bismillah zikir. Alhamdulillah zikir. Wa 'inda rukub misalnya ketika ngendarain subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini juga ada di Al-Qur'an. Ini yang disebut min azkaril Qur'an. Oke? Nah, kalau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala itu min azkaril hadis, ya. Nah, wa nahwahu in qasada dzikra faqat la yahrum. Kalau dia cuman maksudnya zikir tidak masalah, tidak haram. Wa in qasadal Qur'ana haruma. Kalau dia maksudnya adalah Quran, haram. Wa in qasadahuma haruma. Kalau dia memaksudkan dengannya adalah Al-Qur'an dan zikir, maka haram juga. Bagaimana kalau dia enggak memaksudkan apapun, cuman baca tok? Ya, enggak memaksudkan apapun. Enggak memaksudkan berkaitan dengan Quran atau enggak ada pikiran kayak gitu. Wa in lam yaqsud syai'a fajazama Asy-Syafi'i bi annahu la yahram. Maka Imam Syafi'i mengatakan tidak haram, enggak masalah. Iya. Misalnya nih, orang kan misalnya atos itu apa? Bersin, bukan atos bahasa Sunda. Haji. Dibilang apa? Alhamdulillah. Ini min adzkaril Quran. Kan di Al-Qur'an ada alhamdulillah juga. Antum rata-rata kalau zikir haji kayak gitu, haji alhamdulillah. Kepikiran enggak kalau itu zikir Quran? Ini yang disebutkan maksudnya. Maka tidak masalah. Ya. Ketika antum naik kendaraan,
ketika udah istawaita ala rukub gitu, udah di atas kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Antum tahu bahwa itu ada di surat Az-Zukhruf. Kalau antum maksudkan saya cuma zikir doang kok, maka enggak masalah. Kalau antum maksudkan ana pengen baca Al-Qur'an kok, maka ini diharamkan. Karena diharamkan baca Quran bagi orang junub gitu, kalau junub ya. Begitu maksudnya. Ya. Tapi itu yang disebut min azkaril Quran. Ya. Zikir-zikir yang ada di Al-Quran. Bagaimana dengan kalau misalnya memang dimasyru'kan, disyariatkan pada momentum tertentu untuk zikir dengan beberapa ayat Al-Quran, maka itu sudah pernah Anda jawab. Sesuai juga dengan ini insyaallah. Ya. Kalau memang antum maksudnya adalah memang ini zikir yang disebutkan dalam hadis, sebelum tidur baca ayat kursi, sebelum tidur baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas misalnya. Maka itu diperbolehkan jika antum meniatkannya sebatas apa? Zikir, bukan niatkan membaca Al-Qur'an. Taib, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Qur'an di salat, di dalam salat. Di bagian mananya dilarangnya? Di bagian sujud dan ruku'. Dilarang baca Al-Quran ketika itu. Jangan baca Al-Quran. Tapi antum pengen doa di ruku' dan sujud antum, boleh enggak? Boleh. Dan doa tersebut doa yang ada dalam Al-Quran. Ini pertanyaan. Boleh atau enggak? Antum baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada enggak di Al-Quran? Di surat Al-Baqarah ada. Apa hukumnya? Hukumnya rinci. Kalau maksud antum di situ memang pengen berdoa belaka, bukan bermaksud tilawah, maka boleh. Tapi kalau maksud antum itu murajaah, enggak boleh. Ya, paham di sini? Ya, itu jawabannya. Ya. Clear ya sampai sini insyaallah. Kenapa? Lianna al-muharrama al-Quran, karena yang tidak dibolehkan, yang diharamkan membacanya adalah Al-Quran. Wa inda adamil qasdi la yusamma Qur'anan. Kalau misalnya tidak ada tujuan sama sekali, tidak ada maksud ke Quran, maka itu tidak disebut Al-Quran, tidak. Kayak misalnya antum bilang alhamdulillah, lagi baca Quran antum? Enggak, zikir kan. Iya. Begitu. Ya. Jadi bedakan antara tilawah dengan zikir atau doa. Tilawah itu berarti dia memang betul-betul membaca Al-Quran. Zikir atau doa, dia ada maksud, memang maksud zikir atau doa, yang mana itu ada maksud khusus, beda dengan tilawah. Ya begitu. Wallahu a'lam. Sampai sini insyaallah cukup insyaallah taala. Ya sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Setelah Anda bilang cukup insyaallah, Anda melihat kesegaran di wajah udah zikri ini sebab begitulah ya. Ya sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.